Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita kembali lagi mengulas terkait bagaimana public speaking kita lebih berkualitas lagi, kemudian lebih ditingkatkan lagi. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk kita pelajari, yakni adalah materi terkait eye contact sebagai strategi komunikasi verbal dan nonverbal dalam membangun kedekatan dengan audiens. Jadi di sini kita menggunakan eye contact atau kontak mata sebagai sarana agar terjalin komunikasi yang efektif dengan audiens. Mari kita simak video ini dengan seksama. Itu di sini saya akan membahas 2 poin saja. Yang pertama pengertian, kemudian nanti fungsinya. Apa yang pertama pengertian? Pengertian eye contact dalam komunikasi, yaitu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan saling tatap mata antara dua individu dan berfungsi sebagai alat penting dalam penyampaian emosi, niat, sikap, dan lain sebagainya. Jadi di sini perlu kita ketahui sebelumnya, komunikasi itu ada 2, verbal dan nonverbal. Verbal itu gimana? Verbal itu berbentuk suara, berbentuk ucapan, sedangkan nonverbal ya bisa bentuk gerakan atau kedipan dan lain sebagainya, itu nonverbal. Selanjutnya akan mempelajari tentang fungsi eye contact itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah sebagai simbol perhatian dan keterlibatan komunikasi, atau simpelnya eye contact ini berfungsi suatu perhatian dari kita kepada audiens, salah satu penghormatan, perhatian, juga bahkan kepedulian kita kepada audiens. Jadi eye contact ini perlu ketika seorang public speaker tidak melakukan eye contact, tidak membangun eye contact kepada audiens, artinya dari segi emosional dia masih belum siap gitu. Meskipun dia mungkin bisa berbicara, tetapi dari segi emosional dia masih belum. Yang kedua, fungsinya yaitu menyampaikan emosi dan niat secara nonverbal. Artinya di sini kontak mata itu mengekspresikan suatu emosi, yaitu bentuk kasih, bentuk peduli terhadap orang yang sedang kita ajak bicara. Eye contact ini adalah strategi yang tepat untuk membangun emosional kita kepada audiens. Kemudian yang ketiga, fungsinya itu adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Artinya ketika seorang public speaker dia sudah mumpuni, sudah bagus dalam seni berbicaranya, kemudian penampilan atau outfitnya, dan juga kemudian komunikasi secara nonverbal yang termasuk di sini adalah eye contact, maka dia akan lebih percaya diri. Dan saya rasa orang yang berbicara dan tidak melihat kepada orangnya itu sebenarnya kurang percaya diri aja gitu, kayak merasa malu, minder gitu. Padahal itu penting agar komunikasi itu lebih asik, lebih hidup gitu. Maka dari sini membangun kepercayaan diri dengan eye contact itu adalah hal yang tepat lah, adalah argumen yang tepat. Dan fungsi yang keempat yaitu adalah mendapatkan umpan balik dan menyesuaikan komunikasi. Artinya ketika kita sedang memperhatikan audiens, kan otomatis audiens juga melihat kepada kita. Secara kita adalah orang yang berbicara di depan, kemudian pastinya akan diperhatikan. Maka dari itu kita harus melakukan eye contact. Ketika sudah melihat audiens jenuh, maka kita alihkan materi tadi dengan mungkin suatu lelucon, kemudian berupaya agar tidak monoton. Dan bayangin ketika kita tidak melakukan eye contact, kita tidak bisa memahami komunikasi yang tepat untuk audiens. Misalnya dalam ruangan yang kedap
kedap dari udara, maka pastinya kan di situ ada hawa yang tidak enak. Kita tetap asik aja berbicara, kemudian menjelaskan, dan kita tidak memperhatikan audiensnya, maka itu tidak efektif ya. Gitu. Jadi dengan eye contact ini kita dapat menyelaraskan atau dapat memahami apa sih yang dibutuhkan oleh audiens. Fungsi yang kelima di sini adalah meningkatkan rasa nyaman dan hubungan interpersonal. Kontak mata yang tepat dapat memicu rasa nyaman dan empati. Ini benar sekali. Tetapi jangan sampai kita sebagai seorang public speaker melihat audiens yang mungkin cakep, maka kita termenung atau fokus pada satu orang itu. Jangan sampai. Harus rata lah, pandangan itu harus rata. Nah, empati. Orang yang diperhatikan pastinya dia merasa dihargai gitu. Di sini fungsi-fungsi yang sangat perlu kita ketahui agar kita lebih semangat, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk melakukan komunikasi nonverbal, yakni eye contact. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.